Terima kasih Mas Moderator, Bang Didin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Harian yang kita banggakan Pak Sueli Husein Datuk Mudo, kemudian Bapak Ibu Ketua DPW se-Indonesia, Bapak Ibu Ketua DPD yang hadir pada hari ini, dan Bapak Ibu pengurus dan anggota Lemtari baik di DPP maupun di DPD. Mas Wawan, minta tolong Mas paparan saya Mas untuk merespon pertanyaan, tanggapan dan aspirasi dari Bapak Ibu. Izinkan saya memaparkan beberapa arah kebijakan strategis Lemtari ke depan, dan ini mengkompilasi apa yang kemudian menjadi kritik, saran, kemudian usul yang tadi Bapak Ibu sampaikan. Saya izin ke podium, Datuk. Baik, saya mau salam Lemtari, tapi saya lihat udah pada lemes nih, udah mau buka puasa, jadi nanti energinya terkuras. Jadi saya langsung saja Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya coba membuat sebuah kompilasi grand design Adobe Reader, Mas Wawan. Itu Adobe Reader yang udah Adobe Acrobat ya. Jadi grand design kebijakan Lemtari 2023-2028, karena kemarin kita sudah musdatnas Bapak Ibu, dan alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan di MPR. Saya kira ini sebagai simbol pergerakan kita sebagai lembaga adat, karena MPR itu adalah rumah rakyat yang merupakan pilar dalam rangka menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, yang komponen utamanya adalah kita. Lanjut. Nah, grand design kebijakan strategis Lemtari ini ada 3 Bapak Ibu pilarnya. Yang pertama adalah kita bicara mengenai kelembagaan, penting karena kita sebagai sebuah entitas hukum yang suka tidak suka, mau tidak mau, kelembagaan kita itu harus clear and clean secara hukum. Kemudian yang 2, ketata laksanaan, kita bicara mengenai pedoman kerja organisasi, dan ini penting karena tadi misalnya ada beberapa saran, masukan misalnya dari Bangka Belitung, DPP misalnya kurang turun ke lapangan, memastikan ketata laksanaan di daerah itu secara optimal. Saya kira ini nanti kita akan perbaiki. Dan yang ketiga adalah sumber daya manusia. Jadi ketiga pilar ini merupakan pilar lanjutan, karena selama 5 tahun yang Lemtari berdiri yang dipimpin oleh Datuk, saya kira dalam konteks kelembagaan ini sudah sangat baik sekali. Jadi kita memiliki 30 DPW, dan ini luar biasa bagi sebuah organisasi hari ini. Lanjut. Pertama, pilar transformasi kelembagaan. Jadi ke depan legalitas hukum kita itu akan perbaiki. Saya coba memeriksa SK perkumpulan kita di Kementerian Hukum dan HAM, dan itu belum ada. Jadi Lemtari ini secara sosiologis sudah memiliki positioning, tapi secara hukum negara belum mengakui kita secara resmi sebagai sebuah organisasi perkumpulan badan hukum. Jadi setelah Mukernas ini saya izin ke Datuk dan Ketua Umum Prof. Arief Hidayat nanti akan mengurus ini ke Kementerian Hukum dan HAM, agar kita memiliki SK pengesahan badan hukum dan juga SK Ormas dari Kemdagri. Jadi kita akan disahkan oleh Kumham sebagai badan hukum perkumpulan, dan juga akan disahkan oleh Kemdagri sebagai organisasi masyarakat. Ini batu pijak kita untuk kemudian menyelesaikan masalah-masalah pendanaan, kemudian masalah-masalah kerjasama dan lain-lain. Karena jika kita tidak punya SK pengesahan badan hukum, maka kerjasama kita akan terbatas, khususnya misalnya kaitan dengan pendanaan dari negara. Kemudian yang kedua, kita coba revitalisasi dan restrukturisasi DPW yang telah ada. Tadi keluhan misalnya ada DPW yang dualisme, ini akan kita rapikan. Jadi kita akan akui hanya 1 DPW, yang nanti bisa saja kita karateker dulu, kita tarik ke pusat, kemudian dari DPP akan menugaskan 1 pengurus DPP untuk menyelesaikan di sana, termasuk juga membentuk 4 DPW baru di Papua, karena ada 4 DOB, ada Papua Tengah, Papua Kepulauan, Papua Timur, sehingga ini akan kita bentuk, termasuk DPD-DPD. Bapak Ibu, kita ada 512 kabupaten kota. Dan ini PR ke depan Bapak Ibu di DPW untuk segera mengusulkan pembentukan DPD-DPD. Jadi seluruh DPD itu SK-nya dari DPP. Karena organisasi induknya ada di DPP, sehingga usulan Bapak Ibu terkait pembentukan DPD itu akan kita SK-kan agar organisasi kita menjadi rapi. Termasuk tadi usulan dari
Bengkulu, kita membentuk organisasi, dari Jawa Tengah, membentuk organisasi sayap, yaitu organisasi kepemudaan. Jadi ke depan kita akan ada Lemtari Milenial, Pak. Karena saya lihat yang mudanya ini hanya 1% dari kita yang tua-tua ini, Bapak Ibu. Ini kan bahaya bagi keberlangsungan. Kita bicara adat, tapi sesama kita yang sudah tua, yang sudah paham hukum adat. Nah, ini yang anak-anak muda ini yang saya kira yang sekarang sudah giat dengan budaya-budaya pop Korea gitu kan. Anak-anak sekarang lebih kenal Blackpink dibandingkan masyarakat adat, pahlawan, tokoh pahlawan ini ancaman bahaya bagi kedaulatan budaya kita, kedaulatan adat kita. Dan ini mengerikan ketika kemudian kita tidak pelihara ini. Sehingga tadi usulan dari Jawa Tengah bahwa kita akan bentuk Lemtari Milenial, itu akan kita bentuk, Pak. Jadi mohon Bapak Ibu di tiap-tiap DPW nanti akan kita bentuk Lemtari Milenial yang isinya itu adalah anak-anak muda yang kreatif. Jadi Instagram, kemudian channel YouTube, Facebook itu generasinya kita ya. Anak sekarang mainnya TikTok gitu kan. Itu akan masif. Kampanye-kampanye ke milenial dan ini lebih adaptif. Termasuk juga kita akan bentuk organisasi sayap polisi adat seperti Pecalang, Pak. Jadi nanti DPW akan membawahi juga organisasi sayap di tingkat wilayah, ada polisi-polisi adat, sehingga kemudian kita punya background polisional yang secara struktural kita akan usulkan itu masuk ke perda-perda di kabupaten kota atau provinsi. Pecalang di Bali itu dasar hukumnya cukup perda, tapi kemudian mereka memiliki kewenangan untuk menjaga seluruh ritual adat di Bali. Saya kira pendekar-pendekar di jawara-jawara di DKI itu akan cukup kuat ketika kita bentuk. Kemudian misalnya pendekar-pendekar di Banten gitu kan, pendekar-pendekar Melayu, saya kira ini bisa kita bentuk. Jadi ke depan itu kita akan besarkan organisasi kita, baik membentuk DPW, DPD maupun organisasi sayap, termasuk DPW luar negeri. Karena banyak orang Minang di luar negeri, banyak orang Papua di luar negeri, banyak orang Maluku di Belanda gitu kan, yang bagian juga punya sejarah kultural dengan kita, sehingga kemudian DPW luar negeri juga kita akan bentuk. Kemudian revitalisasi fungsi kesekretariatan. Kita akan punya sekretariat sendiri, sehingga kemudian Bapak Ibu yang akan ke Jakarta itu ada home base. Jadi kalau ke Jakarta itu ada tempat yang kemudian secara permanen kita miliki. Jadi saya dan Dato sudah komitmen untuk, saya bilang saya jadi sekjen, paling nggak saya harus mengamankan sekretariat 5 tahun ke depan. Jadi kita akan cari sekretariat yang representatif, yang kemudian situ sudah lengkap alat tulis kantor, kemudian ada ruang tidur kalau Bapak Ibu ke Jakarta untuk apa? Untuk menginap gitu kan, transit, termasuk juga sekretariatan dalam rangka IT-nya. Website kita akan kita perbaiki, seluruh saluran medsos kita akan kita perbaiki, karena saya sumuran dengan tadi yang Maltara ya, Maluku Utara, agak milenial, jadi antara generasi kolonial dan generasi milenial. Jadi kalau Dato kan kolonial nih, sekjennya pas generasi milenial. Jadi perpaduan ini saya kira perpaduan luar biasa antara Dato yang sudah bijaksana, selesai dengan diri sendiri, dan saya yang milenial bersama dengan teman-teman muda ini saya kira bisa membawa Lemtari lebih bergerak secara akrobatik. Ini yang pertama dalam konteks pilar transformasi kelembagaan internal. Nah, untuk eksternal, kita akan banyak melakukan kerjasama dengan berbagai macam KLD, kementerian, lembaga, dan daerah. Tadi yang disampaikan oleh teman-teman di Bangka Belitung, saya kira ini kita coba akan upayakan. Jadi kita akan bikin payung-payung MOU di tingkat nasional. Tadi malam kami sudah melis berapa lembaga yang akan kita datangi untuk kerjasama, Kemdagri misalnya, agar Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga adat desa itu bisa kita terapkan, Pak. Jadi tugas Bapak Ibu ke depan sebagai Ketua DPW dan DPD itu mengusulkan desa-desa adat, Pak. Desa-desa adat, karena ketika dia sudah ditetapkan sebagai desa adat, tadi yang disampaikan oleh Bangka Belitung, memiliki hak tradisional untuk kemudian melakukan ritual adat, hukum adat, tanah ulai, dan seterusnya. Jadi dasar hukumnya itu kalau kemudian kita bikin perda dulu, masyarakat adatnya terlalu berat, karena tingkat kabupaten kota butuh perjuangan politik di DPRD, kita mengupayakan desa-desa adat. Jadi desa-desa adat kita bentuk, bahkan desa adat Pancasila misalnya. Dan MK saya kira sangat senang ketika kemudian ada desa-desa adat Pancasila, karena ini bagian dari spiritnya Mahkamah Konstitusi. Kita akan ajak MK untuk kemudian membantu kita membentuk desa-desa adat basis Pancasila. Jadi itu kaitan dengan pertama, kerjasama, termasuk kerjasama dengan Polri misalnya, karena kita akan bentuk polisi adat, kerjasama dengan Kejaksaan, Mahkamah Agung, kaitan dengan restoratif justice, kerjasama dengan KLHK,
tadi dari sengketa tenurial, saya kira ini dari Sumatera Utara, tidak hanya Sumatera Utara, Pak, Sumatera Selatan pun banyak, antara PTPN dengan rakyat itu luar biasa konfliknya. Jadi ke depan kita akan coba, kalaupun akhirnya rakyat itu harus kemudian bersengketa di pengadilan, kita akan siapkan LBH-nya. Jadi lembaga bantuan hukum agar hak rakyat terhadap tanah ulayatnya ketika bersengketa dengan perusahaan-perusahaan itu kita bantu dengan kemudian ada lembaga bantuan hukum yang secara pro bono sukarela membantu rakyat untuk mendapatkan hak ulayatnya. Jadi ke depan kita akan juga bentuk lembaga bantuan hukum, jika pun ada kita akan revitalisasi. Kemudian yang kedua, ketika bicara eksternal akan kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait indigenous people. Bapak Ibu, PBB itu mengakui adanya indigenous people, masyarakat adat. Nah ini ke depan kita akan buka keran-keran itu, termasuk kayaknya Pak Nur Hamim dan Datuk sempat juga menunjukkan sebuah undangan di salah satu negara, mengundang Lemtari secara resmi melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Chili untuk mengundang kita bicara mengenai masyarakat adat Indonesia di Chili. Dan ini bagian dari promosi kita, eksistensi masyarakat adat kita di tingkat dunia. Kemudian pengakuan dan pengukuhan ini keberadaan masyarakat hukum adat, Bapak Ibu. Jadi kita akan bantu Bapak Ibu memperjuangkan perdata di daerah agar ini diakui. Tadi misalnya saya bicara dengan Mas Safiuddin, beliau Ketua DPRD di Tuban, akan melibatkan. Jadi ketika membentuk perda itu akan kemudian melibatkan Lemtari. Jadi usulan dari Bangka Belitung lagi. Jadi nanti Datuk kita akan surati gubernur-gubernur, Datuk, bupati wali kota seluruh Indonesia, ketika mereka menyusun perda yang terkait dengan posisi masyarakat adat, maka memohon mereka agar kemudian melibatkan Lemtari dengan basis MOU dengan Kemdagri. Jadi kita akan Kemdagri dulu dengan Pak Tito, kita akan bikin MOU, kemudian berbasis surat itu kita akan surati seluruh gubernur dan Bupati Wali Kota untuk melibatkan Lemtari, baik DPW maupun DPD, dalam rangka penyusunan produk di tingkat daerah. Kemudian sosialisasi dan edukasi publik. Tadi disampaikan juga oleh banyak Bapak Ibu dari DPW bahwa sekarang krisis kebudayaan, krisis adat itu mendera. Jadi bagaimana kita misalnya mengusung bahasa adat, bahasa lokal itu hidup lagi, kemudian pelajaran hukum adat, adat istiadat itu hidup lagi di sekolah-sekolah. Jadi ini nanti kita akan coba buat dalam rangka transportasi kelembagaan. Lanjut, Mas Wawan. Kemudian dalam konteks ketata laksanaan, Bapak Ibu, ke depan kita akan rapikan struktur organisasi kita sehingga kemudian seluruh bisnis proses di Lemtari ini itu jelas tata kelolanya. Bicara surat menyurat, bicara proposal, bicara bagaimana kemudian pengukuhan, carry over, kemudian caretaker, kemudian bicara mengenai pembentukan DPW, termasuk syarat untuk menjadi ketua DPW, kita akan atur. Jadi kita berharap yang menjadi ketua DPW, DPD itu adalah orang-orang lokal. Jadi saya orang Palembang, misalnya gitu kan, nggak mungkin saya jadi ketua DKI, karena saya orang Sumatera Selatan, orang Palembang. Tidak punya nilai kultural, historik, adat istiadat dengan DKI misalnya. Nah ke depan kita akan rapikan hanya orang-orang lokal, yang kemudian menjadi ketua-ketua di DPW atau DPD. Kalau Dewan Penasehat dan Pembina silakan. Kita angkut tokoh-tokoh lokal, tapi kalau untuk menjadi tokoh-tokoh ketua DPW atau DPD itu kita kunci bahwa mereka harus memang menjadi adalah orang dari tokoh adat di sana. Termasuk tadi misalnya Dayak, Bapak Ibu. Kita berharap Lemtari itu kemudian menjadikan kepala suku, ada 4 kepala suku tadi di Kaltim yang saya kira bisa kemudian menjadi entah pengurus di penasehat atau di Dewan Pembina. Jadi setiap kepala suku itu berkonfederasi di DPW. Jadi DPW itu isinya kepala suku di masing-masing di daerah. Sehingga kemudian kita punya keterikatan sosiologis, Bapak Ibu. Karena isi Lemtari itu adalah orang-orang yang memiliki legal standing sebagai kepala suku di masing-masing daerah. Ini kita akan perbaiki struktur kaitan dengan tata laksana. Terakhir, Bapak Ibu, masalah sumber daya manusia. Nah ini juga cukup penting. Jadi penguatan pemahaman dan penerapan hukum adat para anggota ini penting, Bapak Ibu. Jadi tadi yang disampaikan oleh Bandung misalnya, kita baru tahu misalnya, walaupun saya itu Bu dulu ketua Kulawarga Mahasiswa Sunda Bu di Semarang. Jadi di Undip itu ada
kelompok-kelompok adat, Bu. Saya ketua Kulawarga Mahasiswa Sunda, walaupun saya orang Palembang. Karena kebetulan saya sekolah di Bogor. Nah, Bu, saya baru tahu mempelajari adat istiadat Sunda itu di Semarang. Nah, komunitas-komunitas ini kita bikin nih. Kulawarga mahasiswa Sunda, Melayu, kalau Riau udah banyak ya, Papua, dan ini kita perkuat dengan pemahaman penerapan hukum adat. Kemudian penguatan ikut serta dan peran pengurus dan anggota Lemtari berbagai lini publik. Kita berharap Bapak Ibu, dari sekian banyak anggota Lemtari, pengurusnya ada yang kemudian jadi komisaris PTPN, ada yang kemudian jadi komisioner di Komnas HAM, ada yang kemudian jadi, kalau dia pegawai negeri, deputi di kementerian lembaga. Sehingga ketika dia jadi pejabat yang kita promosikan, ya di lini-lini publik, ini kekuatan Lemtari makin besar. Mas Nur Hamim misalnya, ketua KPU Riau, ya kita berharap kelak jadi ketua KPU RI gitu kan. Dengan ada intervensi dari Lemtari di situ, ikut menokohkan beliau. Datuk misalnya, kita inisiasi menjadi komisaris PTPN gitu kan, agar jadi penguasa sawit di Riau sana. Nah, harapan kita begitu. Jadi kita berkumpul di sini, ada kemudian gotong royong kita untuk membangun masing-masing personal di sini, sumber daya manusia dengan kekuatan yang sudah kita miliki. Nah, ini harapan kita ya, jadi penguatan peran kita di lini publik itu harus kemudian kita mulai. Kemudian pendataan. Jadi kita mulai data Bapak Ibu, ke depan kami akan menugaskan Bapak Ibu di DPW, DPD untuk mendata suku-suku apa saja di sana, berapa jumlah populasinya, agar kita punya data yang lengkap mengenai jenis suku, rumpun sukunya, termasuk berapa jumlah masyarakat adat di situ, sehingga kemudian Lemtari punya database yang menarik, bahkan nomor nama, jenis kelamin, umur dan usia bisa kita gunakan. Kemudian ke depan kita akan bikin KTA Bapak Ibu. Jadi yang namanya anggota Lemtari itu memang kita akui kita memiliki kartu tanda anggota. Jadi kalau ada 70 masyarakat adat, 70 juta, ke depan kita akan berikan KTA. Jadi Bapak Ibu nanti setelah mendata itu kemudian kita berikan kartu tanda anggota agar kemudian dia secara resmi sebagai anggota Lemtari. Kemudian eksternal, jadi kita berupaya penguatan pemahaman dan penerapan hukum adat kepada masyarakat luas. Kemudian penciptaan kader-kader muda masyarakat adat, tadi sudah disampaikan juga. Kemudian perluasan jumlah SDM anggota Lemtari, termasuk perekrutan tokoh-tokoh nasional Bapak Ibu. Kita rekrut tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh lokal untuk menjadi bagian dari struktur di Lemtari. Agar kita punya kekuatan kultural, termasuk juga kekuatan struktural Bapak Ibu. Karena penting, ya, andaikan kita tidak punya hubungan struktural dengan Mahkamah Konstitusi, mungkin hari ini kita tidak bisa ada Mukernas di MK ini. Karena kita punya kekuatan struktural. Andaikan kita tidak punya jejaring struktural dengan MPR, Musdatnas kemarin kita tidak akan ada Musdatnas di MPR. Karena kita punya jejaring struktural. Dan orang-orang yang punya pengaruh terhadap kepentingan Lemtari, itu kita akan masukkan sebagai bagian dari Lemtari. Entah kita masukkan ke Dewan Pembina, dan penasehat, bahkan sebagai Dewan Pengurus. Nah, harapannya Bapak Ibu 5 tahun ke depan, ya, pasca saya tidak lagi jadi sekjen, saya kira Lemtari ini akan menjadi lembaga yang besar, yang kemudian memiliki kemanfaatan, the greatest happiness of the greatest number, hoirunas anfa'ahum linas. The best of you is the most contributing for people. Sebanyak-banyaknya manfaat bagi umat manusia, khususnya masyarakat adat di Indonesia. Itu saya kira, Bapak Ibu yang mau tepuk tangan silahkan, jangan ragu-ragu. Jadi itu merespon seluruh tadi, respon tanggapan termasuk masukan dari Bapak Ibu, dan ini nanti kita akan buat dalam sebuah buku hasil dari Mukernas. Demikian, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemtari, gemah ripah lo jinawi. Lemtari, gemah ripah lo jinawi. Lemtari, gemah ripah jinawi. Beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat sekjen kita yang energik dan milenial. Untuk melengkapi pembahasan dan sidang kita kali ini, kita persilakan yang kita hormati dan kita cintai dan juga kita sayangi, Ketua Harian kita Bapak Datuk Suhaili Hussein Datuk Mudo Kapta, persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore. Saya menyambung aja sedikit, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sedikit, terutama tentang masalah DPW. Sampai saat ini dari dahulu sampai sekarang memang DPW itu yang telah kita SK-kan dan kita mandatkan sebanyak 30 provinsi. Dan kabupaten kota se-Indonesia yang terdata itu 183 kabupaten kota se-Indonesia. Namun yang berjalan maksimal belum ada 20% lagi. Maka itu seperti yang apa tadi adik yang dari Maluku Utara tadi. Ini Maluku Utara ini baru beberapa 3 bulan yang lalu saya kasih pengurusnya kemarin di Musdatnas, mereka hadir 3 orang kemarin hadir. Jadi nanti saya harapkan adik-adik itu bisa bergabung di sana dalam membentuk kepengurusan yang di Maluku Utara. Kesempatan ini sedikit saya sampaikan juga. Lemtari itu seperti yang dikatakan Pak Sekjen tadi, ada organisasi sayapnya. Yang pertama sekali Lemtari itu ada polisi adatnya. Itu di ADRT kita dulu memang kita sebutkan di sana, atau sesuai dengan bahasa di daerah kita masing-masing. Yang kedua ada pemuda adatnya. Jadi seperti yang dikatakan Pak Sekjen tadi ini, merangkul adik-adik yang muda-muda ini, itu kita sebut namanya pemuda adat Nusantara. Bahkan juga ada yang kita sebut namanya perempuan adat Nusantara. Ada mahasiswa adat Nusantaranya. Kita ingin merangkul semua. Semakin banyak orang yang terrangkul dalam organisasi itu, insya Allah ke depannya kita bisa memfungsikan adat istiadat itu lagi. Maka oleh sebab itu dalam kesempatan ini mungkin saya nggak bisa terlalu mengumpaskan terlalu panjang. Besok pagi akan saya paparkan secara mendetil apa itu adat dan bagaimana cara memfungsikan dan memberlakukan, termasuk pembuatan perdada di daerah. Ini kita nanti saya rasa sudah bisa berguru juga nih kepada Bangka Belitung. Saya baru dapat laporan baru tadi, rupanya mereka sudah banyak memproduksi peraturan adat daerahnya sesuai dengan adat istiadatnya. Ini kita minta ilmu juga dari dia untuk di daerah-daerah lain agar bisa terrealisasi seperti sebagaimana yang kita harapkan. Demikian disampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Ketua Harian kita, Bapak Suheli Hussein Datuk Mudo. Dan dengan rasa hormat yang tinggi saya persilakan Pak Sekjen dan Pak Ketua Umum untuk duduk ke tempat semula.